Pertumbuhan kerajaan Islam di Indonesia. Adanya hubungan antara rakyat pribumi dan para pedagang Islam telah mempengaruhi sistem pemerintahan kerajaan Indonesia. Sehingga beberapa kota yang semula hanya bandar-bandar dagang berkembang menjadi kerajaan. Nah, marilah kita lihat perkembangan kerajaan bercorak Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Perlak. Hasil seminar sejarah Islam di Medan tahun 1963 telah menyimpulkan bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Perlak. Kesimpulan seminar tersebut kemudian dikukuhkan dalam Seminar Sejarah Islam di Banda Aceh tahun 1978. Kesimpulan ini kemudian dikukuhkan lagi dalam Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara tahun 1980 di Banda Aceh. Dengan demikian semakin kokohlah kesimpulan bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Perlak. 2. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam berikutnya yang muncul di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini berkembang di pusat kegiatan perdagangan samudra dan Pasai. Samudra Pasai terletak di Aceh Utara, di Kabupaten Lok Sumawe sekarang. Mengingat letaknya yang strategis, di pintu masuk Selat Malaka, maka sangat mungkin Samudra Pasai merupakan daerah yang pertama kali yang dikunjungi para pedagang Islam baik dari Asia Barat maupun dari Gujarat. Diperkirakan daerah Samudra Pasai merupakan daerah yang bersentuhan dengan Islam sejak abad ke-8. Pada abad ke-13 baru muncul Kerajaan Samudra Pasai. 3. Kerajaan Malaka. Hubungan antara perdagangan Samudra Pasai dan Malaka yang semakin ramai telah membawa pengaruh Islam di Malaka. Muncullah kemudian masyarakat Islam di Malaka pada abad ke-14. Malaka menjadi bandar paling penting di Asia Tenggara. Dalam perkembangannya masyarakat Muslim di Malaka semakin banyak sehingga muncul sebagai kerajaan besar. 4. Kerajaan Aceh. Awal abad ke-16 Aceh masih merupakan kerajaan kecil yang tunduk di bawah kekuasaan Pedir. Pada masa kekuasaan Sultan Ibrahim, Aceh melepaskan diri dari kekuasaan Pedir. Pusat pemerintahan kerajaan Aceh ada di Kutaraja. Kerajaan Aceh mengalami perkembangan pesat. Hal ini didorong oleh letaknya Aceh yang strategis ditinjau dari segi pelayaran. Jatuhnya Malaka di tangan Portugis ditambah lagi Samudra Pasai kemudian menjadikan Aceh semakin ramai dikunjungi pedagang Islam. Aceh menjadi kerajaan yang semakin kaya dan besar pengaruhnya. Untuk memperkuat kerajaannya sekaligus untuk menandingi kekuatan Portugis, Sultan Ibrahim membentuk angkatan perang yang kuat. Yang menarik ada anggota perang yang berasal dari Asia Barat, misalnya dari Arab dan Turki. Aceh juga menjalin persahabatan dengan Kesultanan Turki. Dari hubungan persahabatan ini Aceh mendapatkan bantuan kapal dan peralatan perang dari Turki. Dengan kekuatan ini Aceh berusaha memperluas daerah kekuasaannya. Daerah Sumatera Barat yang kaya emas dan lada berhasil ditundukkan. Aceh mencapai masa keemasan di bawah Kesultanan Iskandar Muda yang memerintah tahun-tahun 1607 sampai tahun 1936. Ia adalah orang yang cakap dan pemeluk Islam yang taat. Wilayah di Semenanjung Malaya, seperti Johor, Kedah, Pahang berhasil dikuasai. Demikian juga Perlak, Pulau Bintan dan Nias. Iskandar Muda bersifat anti-penjajah. Ia bercita-cita dapat mengusir Portugis dari Malaka. Oleh sebab itu Iskandar Muda beberapa kali menyerang Portugis di Malaka. Contoh, tahun 1629, ia melakukan serangan besar-besaran ke Malaka, namun persenjataan yang tidak seimbang belum berhasil. Portugis pun juga menyerang dan berusaha menguasai Aceh, namun selalu dapat dipukul mundur oleh tentara Aceh. Pada masa kekuasaan Iskandar Muda disusun suatu undang-undang tentang tata pemerintahan. Undang-undang itu disebut Adat Mahkota Alam. Tahun 1636 Iskandar Muda wafat kemudian digantikan oleh Iskandar Tani. Sultan Iskandar Tani memerintah sampai tahun 1641. Raja-raja yang berkuasa selanjutnya lemah. Sementara tahun 1641 Belanda sudah dapat berhasil mengusai Malaka, lama-kelamaan Belanda pun berhasil memasukkan pengaruhnya ke Aceh. 5. Kerajaan Demak. Pada awalnya sebuah wilayah dengan nama Gelagah atau Bintoro yang di bawah kekuasaan Majapahit. Sekitar abad ke-15 Majapahit mengalami kemunduran. Mundurnya Majapahit ini telah memberi peluang bagi Demak menjadi kota besar dan pusat perdagangan. Sebagai penguasa Demak adalah Raden Patah. Di samping sebagai bupati, Raden Patah juga memimpin penyebaran Islam di tanah Jawa terutama Jawa Tengah. Dengan demikian Demak tampil sebagai pusat penyebaran agama Islam. Sekitar tahun 1500-an,
Raden Patah menyatakan melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit dengan dibantu para ulama anggota Dewan Wali Songo. Raden Patah kemudian mendirikan kerajaan Islam. Berdirilah kemudian Kesultanan Demak, kerajaan Islam ini yang pertama berdiri di Jawa. 6. Kerajaan Pajang. Dalam pertikaian antara Jipang di bawah Arya Penangsang dengan Pajang di bawah Adiwijaya memperebutkan tahta Demak dimenangkan Adiwijaya dari Pajang. Dengan kemenangan ini maka pusat kerajaan Demak kemudian dipindahkan ke Pajang. Sultan Adiwijaya memerintah dari tahun-tahun 1568 sampai tahun 1582. Ia memberikan balas budi terhadap pembantunya dalam pertempuran perang melawan Arya Penangsang. Ki Ageng Pemanahan menerima hadiah tanah di daerah Mataram, Alas Mentok. Ki Penjawi diberi hadiah di daerah Pati, keduanya sekaligus diangkat menjadi bupati di daerahnya masing-masing. 7. Kerajaan Mataram Islam. Sutawijaya naik tahta dan memerintah Mataram dari tahun-tahun 1586 sampai tahun 1601. Ia bergelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Kerajaan Mataram ini berpusat di Kota Gede, sebelah tenggara Yogyakarta sekarang. Masa pemerintahan Panembahan Senopati ditandai dengan perang terus-menerus. Perang tersebut untuk menundukkan para bupati yang ingin melepaskan dari kekuasaan Mataram. Seperti Bupati Ponorogo, Madiun, Kediri, Pasuruan. Namun perlawanan kabupaten-kabupaten tersebut dapat ditundukkan. Demak yang juga ingin melepaskan diri juga dapat ditaklukkan. Bahkan Cirebon dan Galuh tahun 1595 berhasil ditundukkan, pertentangan dengan Surabaya dapat diselesaikan berkat jasa Sunan Giri.